إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kita sudah masuk di bab jenazah, di bab terakhir di kitab salat, yaitu bab jenazah. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita baca ibarah, yaitu apa? Disunahkan bagi seorang untuk mengingat kematian. Yang kematiannya adalah disebutkan pemutus kelezatan. Kemudian disunahkan perbanyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematian dengan cara bertobat. Dan lebih ditekankan lagi jika seorang dalam keadaan sakit untuk lebih banyak mengingat kematian. Kita lanjutkan apa yang disampaikan al-musannif. Beliau Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadil mengatakan wa yusannu iyadatu al-maridi al-muslim hatta al-armati wal aduwi wal jari wal kafiri in kana jaron aw qariba. Hiban, ya, disunahkan untuk menjenguk orang yang sakit, orang sakit muslim, sampai pun al-armat, ya, sampai pun sakitnya adalah semisal sakit mata. Kemudian juga menjenguk musuh yang sakit, sampai pun yang sakit musuh, orang yang bersengketa, berselisih. Kemudian juga waljar, tetangga. Kemudian al-kafir, juga orang kafir jika kafir ini adalah tetangga ataupun kerabat. Cara menjenguknya dengan hiban, yaitu dengan kadang-kadang. Ya, kita tuliskan masih di bab al-janaiz. Sunahkan iyadatul al-marid al-muslim. Ya, menjenguk orang sakit yang dia seorang muslim. Hatta al-armat wal adu. Meskipun sakit, misalnya sakitnya adalah sakit mata. Ya, menjenguk meskipun orang musuh, karena apa? Di dalam iyadatul marid, menjenguk orang sakit, ada qat'ul adawah, ya. Maka di sini terdapat faedah, ya, memutus permusuhan. Al-adawah. Kemudian ada jalbu al-mawaddah, mendatangkan kasih sayang, rasa cinta. Al-mawaddah. Ada lagi di antara faedahnya apa? Idkhalu surur, memasukkan rasa senang atau bahagia
ke hati orang lain. Idkhal surur. Nah, ini semua dianjurkan, diperintahkan dalam agama Islam. Ya. Memutus persengketaan, permusuhan, kemudian juga mendatangkan rasa kasih sayang dan memasukkan rasa bahagia di hati orang yang sakit. Kemudian juga meskipun orang sakit itu di sini seorang tetangga, ya, al-marid, al-muslim, al-jar, tetangga, dan juga meskipun kafir, tapi bukan kafir harbi, ya, yang bukan harbi, ghairu al-harbi. Mata wal kafir tapi ghairu al-harbi. Ya, kafir yang seperti apa? Yang selain harbi dan dia seorang tetangga. Jadi ada hak tetangga sebagai tetangga, atau dia kerabat, atau semisal itu, misalnya pembantu, atau ya, yang bisa diharapkan keislamannya. Di sini jika kafir ini al-jar, jar, atau qorib, kerabat, atau khodim, pembantu, atau man urujia islamuhu, orang yang bisa diharapkan keislamannya. Ini kafir-kafir yang seperti ini nanti disunahkan untuk dijenguk. Ya, kemudian disunahkan ini ada qaidnya, di sini disebutkan ada qaidnya. Yusanu di sini ada qaidnya, yaitu diantara qaidnya adalah tidak memberatkan yang dijenguk. Ya, tidak memberatkan. Ya, syaratnya ini haitsu lam yashukka ala bagi yang dijenguk orang sakit, al-marid. Nah, kalau sampai dijenguk malah memberatkan dalam keadaan tertentu, sakit tertentu, ya jadi tidak disunahkan. Ya, disunahkan ketika kondisi tidak memberatkan. Kemudian dalam keadaan disunahkan, maka hendaklah bersegera apa? Menjenguknya, bersegera menjenguknya meskipun di awal hari sakitnya, sakitnya. Jadi di awal kali sakit. Dan tata cara menjenguknya dari si waktunya adalah yaitu ghiban. Ya, ghiban itu terkadang, jadi tidak setiap hari, ya, cara menjenguknya. Kalau orang sakit maka dari si waktunya adalah ghiban. Ghiban, apa itu ghiban? Yauman ba'da yaum. Yauman ba'da yaumin. Ya. Jadi tidak setiap hari turut-turut. Sekarang jenguk, besok jenguk lagi, enggak. Tapi sekarang jenguk, nanti diberi jeda berapa lama jenguk lagi. Ya. Kecuali orang-orang dalam kondisi tertentu, ketika setiap hari
dia di situ justru akan membantu yang sakit, merasa terhibur dan ada alasan psikologis yang lain, maka tidak mengapa. Tapi ini hukum asal, maka cara menjenguk tidak terus-menerus setiap hari. Nah, jadi sehingga dhobitnya ya, jika dia kerabat atau teman dekat yang orang sakit terhibur ya, merasa nyaman dikunjungi oleh orang ini ya, maka dia mengunjungi orang sakit sesuai dengan kebutuhannya, sebanding dengan kebutuhannya. Bahkan bisa jadi dalam sehari beberapa kali mengunjungi. Itu tergantung kondisi masing-masing ya, kondisi kedekatan dan dampak ataupun kebutuhan si sakit terhadap orang yang mengunjunginya. Tapi hukum asalnya cara mengunjungi adalah yauman ba'da yaum. Jadi tidak terus menerus. Di antara hadis yang mendasarinya adalah kita bisa dilihat di hadis Bukhari dan Muslim, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haqqul muslim 'alal muslim khamsun raddu salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatu ad-da'wah wa tasmid al-atis. Hak muslim atas muslim yang adalah khamsun, ada 5. Raddu salam, yang pertama menjawab salam ketika diucapkan salam. Kemudian iyadatul marid, itu mengunjungi orang sakit. Itiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah menuju pemakaman. Ijabatud dakwah, yaitu memenuhi undangan. Tasmid al-atis, yaitu mendoakan orang yang orang yang bersin kemudian mengucapkan tahmid. Maka ini ada iyadatul marid. Kemudian juga hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waja'in kana bi aini. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku, menjengukku karena aku sakit yang ada karena sakit yang ada pada mataku. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Kemudian orang kafir tadi disebutkan juga disunahkan dijenguk. Ini kita bisa lihat karena orang kafir ini punya hak juga ya, terutama kalau misalnya dia tetangga ataupun tadi yang telah disebutkan ya, kerabat dan seterusnya. Ya, ada hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana gulamun Yahudi yahdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada anak Yahudi yang seorang Yahudi yang membantu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama ridha, kemudian sakit, fatahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya, faqa'ada inda ra'si, dan duduk di sisi kepalanya. Jadi ada seorang Yahudi ya, yang biasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini Yahudi dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tata cara menjenguknya tadi disebutkan adalah ghiban, yaitu tidak terus menerus ya, tidak terus menerus ya. Di antara ada hadis yang menyebutkan ghibu fi iyadatil marid ya, yaitu menjenguk secara kadang-kadang, diberi jarak. La ta'uduhu fi kulli yaum, jangan dijenguk setiap hari ya. Karena apa? Ai la ta'u, jadi hadisnya ghibu fi iyadatil marid. Kemudian penjelasannya ai la ta'uduhu fi kulli yaum. Fi kulli yaum. Jangan kau kunjungi, jangan kau jenguk setiap hari. Karena lima yajidu min thiqal al-wad. Nanti akan memberatkan banyak orang yang mengunjungi, sehingga dia bisa jadi akan kurang istirahat. Demikian di antara ketentuan atau adab dalam menjenguk orang sakit. Masih ada adab-adab ketentuan yang lain, akan kita baca di sesi berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.